Tahu apa yang terjadi, pacar saya ini diseret. Terbantu? Enggak dibantu, diseret malah kayak gitu. Itu kena gas. Mungkin dia lemes atau ya apa gitu ya. Terus injek atau apa, orang waktu dimandiin kemarin tuh ini biru semua. Setelah dimandiin keluar kayak racunnya. Kamu jatuh dari tangga ke lapangan atau ke luar stadion? Tangga terus tidur di itu Pak. Kasarnya Jatuh. Oh, pingsan terus kamu. pingsan sama Pak. Nah, waktu kamu bangun kiri kananmu siapa? Enggak kenal. Tapi mereka juga lagi pingsan atau Pingsan. banyak orang? Ini sampai ya ibunya sempet punya ada leher jadi dia lemes gitu. Iya, ada di tempat yang lebih baik. Sudah ditempatkan yang lebih baik sama Tuhan. Iya. Mungkin dia tuh kena sakit berat. Nah, kalau sakit berat bisa jadi malah menyusahkan keluarga. Itu kadang-kadang yang menderita juga sakit. Jadi ya kadang-kadang ya ini sudah jalan yang di atas yang terbaik lah. Kadang-kadang seperti ini. Nah, mungkin kitanya masih belum bisa terima. Nah, itu aja Bu, mungkin yang bisa kita pesan. Ibu yang tabah lah ya. Pesan saya seperti itu. Hari ini Pak Gilang pun datang dengan tujuan mau melihat kondisi psikis keluarga ini gimana. Betul ya. Sepenanggungan lah Bu ya. Betul. Bukan direncanakan musibah. Betul ya itu. Ikhlas ya ikhlas, harus ikhlas. Iya. Semuanya diserahkan sama Allah. Betul. Ya ngapunten, walaupun lisane ikhlas tapi ya ini ya kan masih ya. pokoknya yang penting kan mendoakan lah, doain. Ibu bisa bilang begini ini sudah luar biasa menurut saya. Ngapunten, bukan nggak kata. Ya. Kami juga mendukung kok Bu, ya tidak apa-apa. Ada adiknya lagi berapa? Lakinya 2, perempuannya 1. Itu yang paling itu berarti anak nomor 2. Ada masnya lagi. Ada adiknya lagi 2. Adiknya perempuan. Ya. Itu yang mau ikut itu ya itu perempuan. Itu mau ikut, bapaknya berangkat mau ikut Terus ayahnya gini, saya kasih uang datang ke itu untuk ulang tahun. Dia kok mau dikasih uang 20 langsung berangkat mau ulang tahun gitu loh. Aslinya mau ikut. Terus yang meninggal ini ayah saya nggak kasihan sama ibu bilang nggak kasihan sama ibu istilahnya kalau berangkat semua kan tinggal saya di rumah gitu loh. Yang kakaknya itu namanya Rifki, kakaknya Rifki bilang nggak kasihan sama ibu, istilahnya bahasa Indonesianya bilang nggak kasihan sama ibu. Betul. Kan dia di rumah sendirian. Ibu dengar itu ya dia ngomong? Iya, waktu dia berangkat. Biasanya kalau cium tangan itu nggak sampai itu sama cium jauh gitu. Ini 3 kali. Terus kata pakai donal bebek nak, pakai donal bebek. Dia nggak mau. Aku besok lo sudah nggak ganti baju, maksudnya aku nggak maksudnya gini loh Pak. Ciki nggak usah ganti baju, pakai baju donal bebek. Terus dia jawab, lihat Arema kok pakai baju Donald bebek sih, baju Arema sama Ciki kan nggak punya baju Arema, cuma Singo Edan gitu lah. Punyanya itu tulisan Singo Edan, ya pakai itu. Terus dia bilang gini, aku mending nggak saling, istilah nggak ganti baju, paham Pak? Istilahnya nggak mau ganti, besok itu sudah nggak ganti lagi. Berarti kan dia sudah nggak ganti baju, gantikan kapan? Itulah saya sampai sekarang kok nggak bilangin gitu, nggak mau ganti, besok nggak ganti baju. Iya. Mana sinten Bapak? Bapak Muhammad Arifin juga nih Muhammad Rifki Aditya Arifin. Mungkin sedaya kesalahan kelepatan diparingi pangapunten kesan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya amal saya ini
tansah pinaringan nikmat ugi maghfirah. Sedaya korban boten kok panjenengan tok termasuk Pak Gilang korban, tidak ada yang bisa merencanakan segala sesuatu kecuali takdiripun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sayyidina Jibril sayyidina Mikail sayyidina Ini ayahnya. Oh, ayah. Ada laki-laki. Ada beberapa oknum supporter masuk, nggak tahu kejadiannya gimana, tiba-tiba ada penyemprotan dan saya berangkat terus habis itu panik keluar, ternyata pintu stadionnya itu ditutup. Nah, yang di awal-awal mau melarikan diri ini pengen balik ke tribun, tapi yang di tribun ini pengen keluar. Jadi kita yang di tengah-tengah di situ nggak bisa nafas. Manusia sama manusia itu jaraknya udah nggak ada. Di situ saya udah nggak bisa nafas, terus saya pingsan. Di situ saya kayak mikir, oh mungkin saya mati sekarang gitu. Saya di belakang saya, meluk saya. Di situ posisinya saya udah nggak ada tenaga, lemes, udah kabur, tidaknya baru ada. Terus pas saya ingat itu stadion pintunya dibuka, terus pas dibuka pacar saya tuh ngomong, tolong ini pacarku udah nggak ada nyawa, kasih jalan. Terus habis itu gak tahu apa yang terjadi, pacar saya ini diseret sama orang, terus kayak bantu. Enggak dibantu, diseret malah kayak dipukulin gitu. Terus Soalnya di situ kayak banyak yang mabuk, banyak yang kan. Soalnya juga waktu itu pacar saya agak nyolot gitu loh, soalnya udah emosi pacarnya. Saya udah itulah pokoknya, adik saya meluk saya dari belakang, bilang, "Mbak, ayo tanggil Mbak, tolong tanggil." Tapi saya udah nggak bisa, udah pasrah. Terus ngomong kan udah nggak bisa lah ngapa-ngapain, udah pasrah. Terus adik saya nangis, nyiumin saya. Terus saya lihat adik saya itu udah melipir dari kekewasan itu. Terus saya di situ pasrah, diem, udah diinjek ratusan orang mungkin, udah kepukul, udah ketendang. Terus saya udah pingsan. Terus ngomong itu saya udah di jenazah itu juga. Oh, Mbak dikira meninggal. Loh. Di situ, tapi saya bisa bangun itu saya mimpi ibu saya. Ibu udah meninggal? Belum. Masih ada mimpi apa? Ibunya bilang gini, katanya mau ikut beasiswa, katanya mau penelitian, ayo bangun, katanya mau gitulah pokoknya. Ibu bilang gitu, terus saya pelan-pelan bangun. Terus pertama kali yang saya cari itu adik saya sama pacar saya. Terus aku lihat belakang, pacar saya udah kaku biru gitu, kayak habis dipukulin. Kondisi masih hidup? Udah mati. Udah meninggal? Iya. Terus dari situ udah blank, nggak mikirin adik. Ya saya terakhir ketemu adik udah melipir, saya kira udah selamat ya. Saya mikirnya adik nggak sebodoh itu, mungkin udah pulang ke rumah cari tebengan atau gimana, nggak tahu. Terus saya fokus ke pacar saya ini, terus saya minta tolong sana sini, tapi di situ posisinya kayak masih ricuh gitu. Saya minta tolong ke Pak Polisi, Pak Tentara. Sebentar, itu posisi di mana jenazah itu disamping? Di dalam stadion. Oh, dalam stadion? Enggak di dalam. Oh. Di sebelah pintu keluar? Iya, di sebelah itu. Di depan ruko-ruko itu? Di depan itu gerbang
gerbang 13 itu. Gerbang 13 ya. Itu posisinya masih di situ. Dijajar di situ. Enggak dijajar, itu masih 2 orang yang di situ. Oh, oke. Masih 2 orang. Nah, habis itu saya tuh pengen nyeret pacar saya. Maksudnya tuh saya pengen pacar saya ini dipindahkan ke yang lebih layak. Soalnya takut keinjek juga kan. Soalnya di sebelah ini masih ribut semua. Masih kayak antar supporter tuh masih lucu lah, pengen keluar. Terus habis itu saya minta bantuan sana sini, minta pertolongan. Soalnya di situ posisinya saya juga habis keinjek-injek. Iya. Sebadan udah Sakit semua. terus muntah terus. Pokoknya udah nggak tahu gimana. Terus habis itu saya pengen nyeret, terus ada beberapa orang yang mindahin pacar, ada Pak Polisi, Pak Tentara yang mindahin pacar saya ke VIP itu, ruang VIP. Ke dalam kan. Tempat musola itu. Iya, terus habis itu dijajanin sama mayat-mayat yang lain. Terus saya hubungin keluarganya pacar saya. Terus habis itu pacar saya dibawa ke rumah sakit. Handphone masih di tangan kamu? Nah, anehnya handphone itu kan bawa 3, semua bawa tas itu cuma 1. Handphoneku, handphone adikku, handphone pacarku itu ada di aku semua. Tapi handphoneku itu nggak ada. Oh. Nah, so kamu hubunginya pakai handphonenya pacar-pacarmu? Oh, oke. Terus aku hubungin keluarga pacarku. Terus habis itu pacarku diurus keluarganya, terus aku dipulangin ke sini. Terus ngasih kabar ke orang tua kalau adik belum ketemu. Tapi di situ aku kayak ngeyakinin, aku optimis kalau adikku ini masih ada. Soalnya kan waktu itu dia udah selamat, nggak kena injek. Ya aku pikir dia selamat, nggak tahu lagi di jalan pengen pulang atau gimana. Terus semua nyari, pas semua nyari ternyata ya udah meninggal. Di Kanjuruhan ya, rumah sakit Kanjuruhan. Di RSUD. Iya. Nggak tahu ceritanya gimana. Nggak tahu. Berarti sadarnya cepat ya? Siapa? Maksudnya waktu dari pingsan sadar tuh masih di waktu malam yang sama ya, bukan pagi. Iya. Beberapa menit doang. Oh, beberapa menit. Jadi kamu pingsan beberapa menit. Terus dipindahin, dikira tuh aku mati juga gitu loh. Udah dikerubungin banyak orang. Terus aku buka mata itu udah di sebelah udah ada pacar sama 1 orang meninggal. Udah jadi jenazah ya? Iya. Ini Pak Dilan sebagai pemiliknya Arema, Presiden Arema, ingin bela sungkawa lah. Ya, memang nggak ada semua yang mau ya, jadi ini betul-betul sebuah musibah lah ya. Wah, ini aneh juga ini. Semua bilang kayak gitu pas tahu cerita ini. Ada momen Pak? Gak ada sama sekali. Tapi cuma waktu habis kejadian itu muntah berkali-kali. Muntahnya itu aneh, muntahnya pahit, terus cuma air. Sampai asam lambungnya keluar, kayak kuning-kuning gitu. Iya. Asam lambungnya keluar. Gini tuh, kamu tahu nggak kalau kamu ini dikasih kesempatan kali kedua dalam hidup? Sebetulnya. Terus kesempatan kali kedua ini apa yang mau kamu lakukan? Bahagiain orang tua. Itu yang harus kamu lakukan ya. Kamu harapan yang besar ya, karena istilahnya ini sama mamanya juga. betul. Iya. Betul. Artinya itu cita-cita orang tuamu gitu. Dan harus dalam hidup ini nggak semua orang loh dapat kesempatan kedua, ya kan? Mujizat yang betul kalau saya pikir ini. Nggak setiap orang punya ini kesempatan. Kamu sampai hari ini seperti kayak masih mimpi atau gimana gitu? Berharap ini mimpi. Soalnya kayak nggak nyangka aku ada di kejadian kayak gitu. Terus kayak apalagi tuh pacarku tuh yang setiap hari jemputin aku kuliah, setiap hari bareng. Terus kita udah 5 tahun dari SMP. Ya pastinya kayak berat. Yang mau berangkat itu kan saya nggak pernah nonton bola. Nah, pacar saya ini kayak maksa banget, biasanya nggak pernah kayak gitu. Please ini terakhir, dia bilang gitu. Oh, dia ngomong gitu. Terus kalau adik bilang gini, kan orang tua ngomong kamu jangan kebanyakan merokok, lihat suaramu tuh gitu kan.
Terus saya bilang, oh iya teman SMP ku loh ada yang meninggal gara-gara rokok. Terus dia nyeletuk gini, gak apa-apa aku mati kalau karena Allah, tapi kalau karena bunuh diri aku gak mau. Terus dilarang sama orang tua berangkat. Terus dia bilang gini, kalau aku gak ndelok Arema ambil bonek saiki mending aku mati. Soalnya dia ngikutin, kadang juga Arema main di Bali, di Kediri terus kayak Arema gitu. Saya cuma bisa bilang, ya sang pencipta itu punya rencana lah untuk kamu. Ya, gitu ya. Jadi kalau suatu hari kamu sukses, peristiwa ini nggak akan kamu lupakan. Bukannya trauma, tapi jadikan peristiwa ini sebagai motivasi. Istilahnya kamu dikasih second chance in your life. Itu yang harus kamu pegang. Ya? Ya, itu aja sih. Kesempatan kedua, tidak semua orang punya. Betul. Lebih baik harus bermanfaat. Betul. Bantu orang tua. Ya. Katolik atau Protestan? Oh, Protestan. Kristiani usia berapa nih Bu? Oh, senang sepak bola. Ada Suka. Sering lihat itu kadang sama ibu sama bapak. Terus ke stadion. iya, terus kan saya 3 bersaudara. Saya nomor 1. Yang paling suka itu nomor 2 sama ini Elis. Nomor 3 nih. Iya. Nomor 2 lagi. Nomor 2 lagi. Itu tadi itu paling suka bola itu. Terus kemarin waktu Persebaya itu kakaknya nggak lihat. Memang sengaja, soalnya kan biasanya kalau musuh Persebaya kan pasti full. Dia nggak lihat memang. Kok adiknya yang berangkat. Sama siapa? Sama temen-temennya 3 sama dia. Temennya 3 selamat, dianya yang Gimana sih? kalau temennya yang bilang itu Dia ada di tempat yang lebih baik, Bu. Sudah ditempatkan lebih baik sama Tuhan, Bu. itu kena gas gitu. Terus mungkin dia lemes atau ya apa gitu ya. Terus injek atau apa, orang waktu dimandiin kemarin tuh kaki itu biru semua, ini biru semua. Kayak injek gitu. Terus setelah dimandiin keluar kayak racunnya, jadi di muka ini biru, ini sampai leher itu biru semua, sampai leher itu biru semua kayak orang keracunan gitu loh. Berarti bisa dong Itu temennya sempet temennya jadi dia lemes gitu kan, itu waktu diinjak temennya diangkat, coba diseret. Itu sebenarnya dia udah mau keluar dia di pintu, tapi pintunya kenapa dikunci gitu loh. Makanya G13 pintu 13 itu kenapa nggak bisa dibuka, itu loh masalahnya, kenapa nggak bisa dibuka. Sebenarnya dia udah ada di situ kan, tapi kan karena orang mungkin gitu ya, terus akhirnya diangkat sama temennya, dibawa, itu dia masih ada detak jantung. Terus bisa keluar ya? Akhirnya nggak tahu gimana bisa keluarnya, akhirnya dia sampai dibawa rumah sakit. Nggak lama ditanganinya, akhirnya sampai dokternya tuh dibentak sama temennya, ini loh yang ada nyawanya dulu, yang tolong Tuhan. Tapi ya Tuhan berkehendak lain ternyata. Jadi rasa apa sebelumnya? Saya mimpi nggak enak, terus waktu mau berangkat itu juga saya sudah nggak enak gitu loh Pak. Aku sudah tak bilangin jangan berangkat itu 1 minggu yang sebelumnya gitu. Tapi Dia memang ngincer pertandingan. Iya, setiap kali dia
uang saku tuh dikumpulkan buat beli itu, buat beli. Mau kakaknya itu di Karangploso, ini di Malang. Dia kan sendiri di sini Pak sama saya. Terus dia biasanya tuh minta, Bu aku minta uang buat beli tiket. Katanya tak kasih. Terus yang ini loh nggak minta sama sekali. Kok bisa beli? Lalu uang sakunya itu dikumpulkan buat beli itu. Ya tinggal satu-satunya itu anakku ini di Malang. Soalnya yang campur sama itu sama bapak cuma dia. Saya kan sudah keluarga adiknya apa yang Ini adik paling bungsu. kakak kakak. yang nggak ada dia yang paling bungsu. Oh baik. Yang masih sekolah tuh. Iya. Jadi saya sama adik saya yang cowok kan udah berkeluarga. Jadi udah gak di sini ya. Cewek ya padahal ya. Iya. Tapi kok bisa senang sepak bola ya? Dia itu paling suka. Dari kecil memang. Iya. Jadi kadang dia lihat Arema ya sama ibu sama bapak naik ke sana bawa kan bapak mikrolet bawa apa supir mikrolet supir angkot ya ke sana orang bertiga kadang sama adik saya yang cowok. Iya. Mereka suka. Kalau saya sih memang saya nggak suka gitu. Maka hari ini Presiden Arema Pak Gilang mau mengungkapkan bela sungkawa bahwa ini memang murni musibah, bukan manusia ya yang merencanakan ya Bu yang terbaik dan tegar ya. Percaya bahwa dia ada di tempat yang lebih baik. Yakin Bu ya, Ibu harus tabah ya Bu ya. Kita sepenanggungan Pak Gilang sebagai presiden hari ini mau lihat keadaan keluarga ibu, mau menguatkan hati ibu, mau menghibur hati ibu ya, supaya ibu juga ya dijauhkan dari kekhawatiran dan rasa kehilangan ini. Semua juga rasa kehilangan ibu yang sabar ya, yang tegar ya. Atau mungkin mau lihat foto yang pas enggak pas mandian Baju biru ya, pakai baju biru Kan hijau. Iya pakai baju biru saya. sekolah di mana Bu? Di SMK. Cantik ya anaknya ya. Angkanya itu paus besar itu anakku. Tapi itu cantik. Bajunya sama ya? iya dia paling suka baju ini ya. Dia paling suka baju Cuma dia sampai meninggal ya? kan kelihatan Iya. biru Kelas berapa? Satu SMP. SMK baru ulang tahun Agustus kemarin baru umur 16 ya. Saya pimpin ya secara nasional ya. Mari kita berdoa Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kita berkumpul di rumah.